Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zikri, NIM 1914020087, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas C, semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester, dengan mata kuliah Takwim Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah dengan dosen pengampu Ustazah Dr. Rahmawati MAG. Dan di sini saya sudah menuliskan jawaban daripada pertanyaan ujian tengah semester. Dan di sini saya akan membacakan jawaban dan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan tes. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Jelaskan definisi dan hubungan masing-masing istilah tersebut. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menjelaskan definisi dari hubungan masing-masing istilah, yaitu pengukuran, penilaian, dan tes. Di sini saya akan menjawab pertama, yaitu pengukuran. Istilah pengukuran yaitu adalah suatu proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Biasanya pengukuran ini berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. B, yaitu penilaian. Adapun istilah penilaian yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja, baik unjuk kerjanya seperti individual ataupun kelompok. Yang ketiga yaitu tes. Istilah tes yaitu adalah suatu tindakan atau percobaan yang disengaja untuk mengetahui seberapa baik sesuatu peserta didik tersebut, seberapa baik siswa tersebut dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itulah istilah dari pengukuran, penilaian, dan tes, yakni hubungan dan kaitan istilah tersebut. Hubungan dan kaitan istilah tersebut sebenarnya proses pengukuran, penilaian, dan tes merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatan itu dilakukan secara berurutan dan berjenjang, yaitu dimulai dari proses pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir adalah evaluasi. Dan selanjutnya yaitu tentang takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Takwim atau evaluasi salah satu komponen pembelajaran, utamanya dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. Dan dalam proses pembelajaran ada dua kegiatan. Yang utamanya yaitu belajar yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan mengajar yaitu yang dilakukan oleh seorang guru. Yang mana dua kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. Karena pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing sudah sejak lama diajarkan di Indonesia, baik secara formal maupun secara non-formal, mulai dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi. Pertanyaan nomor 2. Setiap kegiatan evaluasi memiliki tujuan, sasaran atau objek,
serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Jelaskan dengan contohnya dalam evaluasi pembelajaran. Adapun jawaban nomor 2, yaitu yang pertama tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu bertujuan untuk memperbaiki cara pembelajaran dan juga perbaikan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Contohnya, seorang guru mencoba untuk memperbaiki pemahaman peserta didik tentang materi yang diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya tersebut. Terus yang kedua, yaitu sasaran atau objek. Sasaran atau objek tentu saja peserta didik. Contohnya, melakukan suatu evaluasi pendidikan terhadap pribadi peserta didik secara utuh untuk mengetahui sejauh mana perkembangan setelah mengalami pendidikan dan pengajaran selama jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam perkuliahan mahasiswa semester 1, semester 2, sampai seterusnya. Dan yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi itu adalah suatu pembelajaran yang harus bersifat praktis. Yang mana artinya di sini adalah suatu kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Contohnya, pada prinsip evaluasi, yaitu menekankan kemudahan guru untuk menyusun suatu instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Pertanyaan nomor 3, yaitu apakah yang dimaksud dengan tes bahasa? Jelaskan hakikat dan apakah sasaran dari tes bahasa Arab. Jelaskan contohnya. Di sini saya akan menjawab yang pertama kali, yaitu tes bahasa. Tes bahasa itu juga dapat dikategorikan sebagai tes yang sasarannya adalah kemampuan bahasa. Adapun hakikat dalam tes bahasa itu adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan suatu bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya, ada banyak tes yang bisa dilakukan, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tapi salah satunya adalah tes menyimak, di mana peserta didik tes memahami wawancara yang dikomunikasikan secara lisan nantinya. Pertanyaan nomor 4. Pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa, dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Dan juga ada 5 macam pendekatan tes bahasa. Jelaskan masing-masing beserta contohnya. Adapun jawaban dari nomor 4, yang pertama yaitu pendekatan terhadap bahasa, yaitu menentukan suatu pendekatan pembelajaran bahasa. Dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan suatu pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya, yakni maksudnya kita terlebih dahulu memahami bahasa, baru setelah dapat memahami bahasa dari segi atau aspek pengetahuan, barulah kita bisa masuk pada pendekatan pembelajaran bahasa. Setelah pembelajaran bahasa juga dipahami dan diperoleh, maka kita baru bisa melaksanakan penyelenggaraan tes dengan berbagai cara dan metode untuk mengetahui kemampuan yang ada dalam diri peserta didik dan dalam pembelajaran tersebut. Adapun 5 macam pendekatan tes bahasa. Yang pertama yaitu adalah pendekatan tradisional. Itu adalah sesuatu hal yang dipergunakan untuk mengacu pada penyelenggaraan.
penyelenggaraan tes bahasa yang cenderung mengadopsi prinsip bahwa tes bahasa dititik beratkan pada tes tata bahasa dan terjemahan. Pendidikan diskret. Pendidikan diskret menurut Savignon itu digunakan untuk menggambarkan dua aspek yang berbeda dalam tes bahasa, yakni 1. Isi atau tugas, 2. Model jawaban dan penyekoran jawaban. Dari segi isi atau tugas tes dengan pendekatan ini. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Yakni pendekatan integratif ini tidak secara khusus mengeteskan salah satu aspek kebahasaan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, atau kosakata, atau salah satu dari kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan atau menyimak, melainkan sebuah tes dalam satu waktu meliputi beberapa aspek kebahasaan dan kemampuan berbahasa sekaligus. Yang keempat yaitu pendekatan pragmatik. Adapun pendekatan pragmatik itu adalah satu tes yang berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan struktural psikometrik pada dasarnya. Hanyalah pelibatan beberapa aspek kebahasaan atau keterampilan berbahasa dalam tes yang diujikan pada saat yang bersamaan. Yang kelima yaitu adalah pendekatan komunikatif, yang mana pendekatan komunikatif ini adalah tes bahasa yang mengukur performansi testi dalam komunikasi yang sesungguhnya yang di dalamnya tercermin kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, dan kompetensi strategik. Mungkin sampai di sini yang dapat saya paparkan, baik itu pertanyaan dari ujian tengah semester dan juga jawaban yang telah saya bacakan. Sekian, terima kasih. Al-haqqu minallah wal batil minasyaitan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.